Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla masih memberikan nikmat kepada kita di pagi hari ini berupa kesehatan, berupa nikmat iman dan juga nikmat ihsan dan juga nikmat untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan atau kehendaki kebaikan ada dalam dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan memahamkan ia akan agama Islam. Dan ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan atau meringkas tentang pengertian agama Islam ini dalam sebuah hadis yang jenengan semuanya sudah hafal. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Tamim Aus Ad-Dari radhiyallahu an, beliau mengatakan, ad-dinun nasihah. Agama ini sepenuhnya atau seluruhnya berisi nasihat. Kemudian para sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Bahwasanya nasihat tadi ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga untuk Rasulnya, kemudian sebentar nggih, saya kami ulangi tentang hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinun nasihah. Agama itu seluruhnya berisi nasihat. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatih. Sungguhnya agama itu berisi nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kita diperintahkan untuk mengikuti atau melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dengan hak. Kemudian untuk Rasulnya, yaitu nasihat untuk Rasulnya, maksudnya bukan kita memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Akan tapi nasihat untuk Rasulnya adalah kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk kitabullah, itu maksudnya kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengikuti perintah-perintah dalam Al-Quran. Kemudian menjauhi larangan-larangan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dan juga mengerjakan ibadah-ibadah yang disunahkan di dalam Al-Quran. Kemudian wali a'immatil muslimin. Dan untuk pemimpin kaum muslimin. Kita diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang memegang tampuk kepemimpinan di muka bumi ini. Baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Kemudian yang selanjutnya, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dan untuk orang-orang umum dari kalangan kaum muslimin. Jadi nasihat ini, agama ini berisi nasihat sepenuhnya dan berlaku untuk semua elemen di dalam agama Islam, termasuk di antaranya kita. Dan termasuk pula di antara kaum muslimin, ada di antara mereka adalah yaitu kaum muslimah. Oleh karenanya nasihat atau kitab yang dikarang oleh Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala,
Ini merupakan kitab yang sangat bagus yang hendak dibaca oleh setiap dari kaum muslimah. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang masalah nasihat ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Misalnya perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Aku menyampaikan kepada kalian. Ini perkataan Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Risalati rabbi. Risalah dari Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku berikan nasihat kepada kalian. Ini tentang nasihat. Kemudian di ayat yang lainnya dari Nabi Hud alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, yang difirmankan oleh Allah azza wa jalla, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Dan aku sesungguhnya bagi kalian itu nasihun amin, memberi nasihat yang terpercaya. Kemudian disebutkan pula tentang nasihat, kata Nabi Shalih alaihi salatu wassalam, laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Dan aku berikan nasihat kepada kalian tentang nasihat. Kemudian ayat selanjutnya surah Al-A'raf ayat 93 dan lain sebagainya. Ala kulli hal, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini sepenuhnya berisi nasihat. Baik agama Islam dengan pengertian umum, yaitu syariat yang dibawa dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berlangsung hingga hari kiamat. Semuanya agama Islam secara umum ini berisi tentang masalah nasihat. Ataupun pengertian Islam secara khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga semuanya berisi tentang masalah nasihat. Oleh karena ya ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, yang akan jenengan dapat di dalam kitab ini adalah nasihat-nasihat kebaikan yang ditujukan bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi teruntuk atau terkhusus kepada kaum muslimah. Terlebih penulis kitab ini, yaitu Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, hafidhahullah ta'ala, ini merupakan seorang wanita. Kalau nasihat dari orang-orang yang sama ngalami, orang-orang yang sama ngerasain, orang-orang yang sama dari kelompok yang sama, ini lebih besar kemungkinan diterima dibandingkan dari kelompok yang lainnya. Ini fitrah dari manusia. Misalnya seorang yang sudah cukup berumur, kita sudah berumur misalnya 40-an tahun. Kemudian ada anak kecil yang memberikan nasihat. Nasihat dari anak kecil kepada orang tua ini terkadang susah sekali diterima. Tapi berbeda halnya dengan konten yang sama, dengan nasihat yang sama, ini ditujukan dari orang yang sepantaran, dari orang yang memiliki kapabilitas yang sama, atau bahkan lebih darinya. Maka kemungkinan nasihat tadi akan lebih mudah diterima dibandingkan yang lainnya. Begitupun dengan kitab ini. Ketika Syekh Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau memberikan nasihat melalui kitabnya kepada kaum wanita, ini lebih diterima dibandingkan ketika ada ulama laki-laki memberikan nasihat kepada wanita. Meskipun kita sebagai seorang muslim, ketika menghadapi nasihat, yang kita pikirkan bukan siapa yang ngasih nasihat kita. Oh, ini siapa sih fulan? Ini siapa sih fulan berani ngasih nasihat kepada saya? Enggak. Tapi yang kita pikirkan sebagai seorang yang menerima nasihat adalah bagaimana agar hati kita lapang ketika menerima nasihat kebaikan, siapapun yang memberikan nasihat, apapun diberikan nasihat, dan dengan cara bagaimanapun nasihat tadi diutarakan. Ini menjadi kewajiban kita sebagai orang yang menerima nasihat. Karena agama Islam ini bukan hanya berisi tentang amar ma'ruf saja. Bukan. Tapi juga berisi tentang bagaimana kita mengerjakan hal-hal yang ma'ruf. Jadi amar ma'ruf memang wajib. Memberikan nasihat memang sesuatu yang diwajibkan. Akan tapi kita menerima nasihat dengan lapang, ini juga merupakan bagian dari agama. Jadi ketika Syekhah Ummu Abdillah memberikan nasihat dalam kitabnya ini, tugas kita sebagai seorang muslimah adalah bagaimana hati kita lapang menerima nasihat tadi. Dan tidak ada nasihat yang lebih baik di dalam agama Islam ini selain nasihat yang berisi tentang masalah tentang masalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di awal kitabnya, al-hathu 'alal ikhlasi wal muhafazati 'alal waqti. Itu anjuran atau motivasi agar seorang muslimah senantiasa berbuat keikhlasan atau berbuat ikhlas
wal muhafadzati 'alal waqti, dan menjaga waktunya. Ini dua pokok masalah yang seorang muslimah boleh jadi sering melalaikan. Yaitu anjuran, yang dimaksud dengan anjuran di sini adalah kewajiban seorang muslimah alal ikhlas, agar senantiasa ikhlas. Dan yang dimaksud dengan ikhlas di sini bukan berarti ikhlas yang sepadan dengan masalah ridho, yang sepadan dengan makna ridho dalam bahasa Indonesia, enggak. Tapi yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Dan bentuknya boleh jadi kita akan bantah. Oh, saya ikhlas kok. Saya seorang muwahhid kok. Saya seorang muwahhidah. Saya seorang yang bertauhid misalnya. Saya senantiasa menunjukkan ibadah saya kepada Allah. Saya nggak berbuat kesyirikan. Tunggu dulu. Ikhlas itu bukan hanya masalah dosa-dosa besar. Bukan hanya masalah syirik besar. Tapi ikhlas juga, atau anjuran kewajiban berbuat ikhlas juga apa? Juga anjuran atau kewajiban agar kita berbuat atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara syirik kecil. Kemudian beliau mengatakan wal muhafadzati 'alal waqti, dan menjaga waktu. Kemudian beliau mengatakan menukil hadis dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah taala menjelaskan haddatsana Abdullah bin Maslam. Ini kalau dibaca sanadnya akan sangat panjang sekali. Maka kita ringkas langsung kepada sahabat. An Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyah. Di versinya, versi riwayatnya itu banyak sekali. Ada yang innamal a'malu binniyat, dengan niat yang panjang. Ada pula innamal a'malu binniyah, niatnya pendek. Ada pula yang al-a'malu binniyah. Ini semuanya versinya merujuk kepada makna yang sama. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya seseorang diperbolehkan meriwayatkan hadis secara makna. Kalau misalnya plek dari Rasulullah demikian misalnya, harus innamal a'malu binniyat, maka riwayat yang lain yang tidak sesuai, yang tidak diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, konsekuensinya bukan masuk ke dalam pembahasan hadis sahih. Akan tapi tetap para ulama rahimahullah taala sepakat diperbolehkan seorang meriwayatkan dengan makna dengan syarat-syarat yang mu'tabar. Kemudian Rasulullah melanjutkan walikulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang itu akan memperoleh apa yang dia niatkan. Jadi perbuatan itu bergantung kepada niat. Kalau niatnya A, ya berarti perbuatannya terhitung mendapatkan A. Kalau niatnya B, maka perbuatannya terhitung mendapatkan B. Dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya tadi ya untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk yang lainnya. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin digapai atau apa? Atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala memang ditujukan untuk hal-hal yang tadi. Itu untuk dunia yang ingin dia gapai atau untuk wanita yang dia ingin nikahi. Dan dalam hadis ini aw imra'atin yatazawwajuha, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi. Oh, berarti wanita aman dari hal seperti ini. Maka jawabannya tidak. Maka ayat atau hadis sebagaimana kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang penjelasan sedekah, kalau ada ayat atau ada hadis dari Rasulullah SAW yang mana ayat tadi atau hadis tadi tidak ada indikasi bahwasanya hal tersebut ditujukan khusus untuk satu jenis kelamin tertentu, maka konteks ayat dan hadis tadi bunyinya secara umum. Kita contohkan di pertemuan kemarin tentang masalah sedekah. Ayat tentang sedekah itu bunyinya alladzina anfaqu atau alladzina yunfiquna amwalahum. Orang-orang yang menginfakkan. Nah, alladzina kita tahu bahwasanya alladzina untuk laki-laki. Akan tapi apakah ayat tentang sedekah ini khusus untuk laki-laki? Maka jawabannya tidak. Begitu pun dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu ila Allah, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Maka ayat ini juga ayat hadis ini berlaku juga untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Maka dua-duanya, baik muslimin maupun muslimah, diwajibkan untuk mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kegiatan kita pada pagi hari untuk menuntut ilmu syar'i, bukan untuk tujuan duniawi, bukan pula untuk tujuan apa? Membantah para ulama, misalnya membantah orang-orang yang berilmu. Karena mentang-mentang kita pengen
hadir di majelis ini tujuan saya supaya saya dapat pengetahuan, supaya saya dapat bahan amunisi, supaya bisa membantah Ustadz Fulan. Enggak. Atau untuk apa? Pongah-pongahan di depan orang-orang yang mohon maaf pandir bodoh. Saya ada orang yang kemampuan atau literasinya lebih rendah daripada kita. Kemudian kita apa? Sregep ngaji, mau hadir di majelis ilmu, cuman dalam rangka apa? Cuman dalam rangka supaya kita bisa sombong di hadapan orang-orang yang tidak berilmu. Enggak sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah seorang menuntut ilmu kemudian dia meniatkan yang seharusnya dia niatkan dari ilmunya tadi untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mencari ilmu tadi atau meniatkan untuk menuntut ilmu dengan tujuan salah satu bagian dari duniawi, maka apa? Lam yarih arfal jannah, maka ketahuilah dia tidak akan mencium bau surga. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita kembali mengoreksi niat kita. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala pernah mengatakan, tidaklah ada sesuatu yang lebih susah aku kendalikan dari diriku, yaitu kecuali perkara niat. Perkara niat ini untuk mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah, ini perkara yang sulit sekali. Perlu untuk untuk usaha keras. Tapi kemudian beliau mengatakan, wa inni usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepada diriku sendiri dan juga kepada antun semuanya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pelajaran bagi kita, ikhwati billah. Kalau jenengan misalnya memberikan nasihat kepada orang lain, niatkan nasihat tadi tujukan pertama kali untuk diri kita sendiri. Makanya Syekhah Ummu Abdillah mengatakan, wa inni usi nafsi. Beliau menyebutkan dirinya sendiri. Beliau menyebutkan dirinya sendiri. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasihatkan, maka beliau menasihatkan, menunjukkan sesuatu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian untuk para sahabatnya. Fisirri wal alan, di dalam untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, baik ketika sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi kewajiban kita bertakwa kepada Allah itu baik dilihat oleh manusia maupun tidak dilihat oleh manusia. Kemudian wa an naj'alal 'amalal khalisan liwajhil karim, liwajhillahil karim. Hendaknya kita menjadikan amalan kita ini ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa alla na'mala ayya 'amalin riya'an aw mufakhoratan wa an naltazima bidinina fa innana mas'ulatin amama Allah azza wa jalla. Dan tidaklah kita kaum muslimah, kata beliau hafizahullah taala, beramal dengan suatu amalan untuk apa? Untuk riya, untuk mengharap pujian manusia, untuk mengharapkan hal-hal duniawi yang lainnya, untuk apa? Mendapatkan pujian dari atasan kita, untuk mendapatkan sertifikasi dari manusia, untuk mendapatkan hal-hal yang baik dari manusia. Kita beribadah sekedar itu, maka jawabannya jangan. Beliau mengatakan au mufakharatan, atau berbangga-bangga. Atau berbangga-bangga. Cuman buat bangga-banggaan. Agama kok buat bangga-banggaan. Wa annal tazima bidinina. Dan apa? Beriltizam dengan agama kita. Nah, iltizam ini maksudnya kukuh, istiqomah di atas agama Islam. Makanya dulu kita seringkali mendengar istilah multazim wa multazim. Orang-orang yang berupaya untuk iltizam, untuk menetapi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini betapa asingnya orang-orang di masa ini dengan apa? Dengan keberadaan pribadi-pribadi yang multazimah, yaitu orang-orang yang lurus berdiri di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita muslimah yang juga lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mas'ulatin amama Allah azza wa jalla. Ketahuilah sungguhnya kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sudah hafal hadis tentang kullukum ra'in. Setiap dari kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di bagian akhir dari hadis ini, beliau menyebutkan seorang istri turut bertanggung jawab atas harta yang ditinggalkan oleh suaminya, dan juga anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya di rumahnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban untuk berbuat ikhlas, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga iltizam di atas agama Islam ini kewajiban muslimin maupun muslimah. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Di hadis Adi bin Hatim, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ketahuilah bahwasanya tidak ada di antara kalian yang mana kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, laisa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada penerjemah atau tidak ada perantara di antara kalian dan juga Rob kalian. Bayangkan kalau kita berhadapan dengan bos kita saja, orang yang memiliki kuasa atas pekerjaan kita di dunia, itu kita gemetarnya luar biasa kalau misalnya kita berbuat kesalahan. Bayangkan kalau misalnya seandainya kelak nanti di akhirat kita dihadapkan di hadapan Rob yang menciptakan kita. Ya, selama di dunia ini kita seringkali maksiati, kemudian kita langsung berhadapan dan bertanggung jawab atas perbuatan kita. Fayanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali. Kemudian dia melihat sebelah kanannya dan tidaklah dia melihat kecuali amalan-amalan yang dia lakukan selama di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dan dia melihat sebelah kirinya dan dia tidak melihat kecuali apa? Kecuali amal-amal yang telah dia lakukan selama di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi. Ini amal-amal yang dimaksud adalah amal berupa kemaksiatan. Kemudian fayanzuru baina yadayhi, kemudian dia melihat apa? Di hadapannya fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Dan tidaklah dia melihat apa? Neraka yang membentang di hadapannya. Oleh karena akhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, takutlah kita, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana seluruh amalan perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ingatlah bahwasanya ketika perbuatan kita tidak ikhlas mengharap wajah Allah, kita ini rugi. Kita ini rugi. Sudah susah payah selama di dunia, tapi amalan kita nggak dihargai sama sekali nanti di akhirat. Dan juga misalnya apa? Hanya sekedar berharap balasan yang sedikit sekali di dunia. Kita berharap misalnya pujian dari manusia supaya disebut, oh si fulan solihah dan lain sebagainya. Kalau hanya keinginan demikian, pujian dari manusia sebagaimana kita sering sebutkan, hanya berlangsung berapa menit. Paling dipuji ketika ketemu, udah. Setelah itu apa? Setelah itu selesai. Maka hendaknya dalam amalan kita ini, kita hendaknya berharap sesuatu yang lebih kekal daripada sekedar pujian manusia. Itu apa? Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah bagaimana hadis ini begitu menyeramkannya bagi kita. Bagaimana ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapati sebelah kanan kita maksiat-maksiat kita, sebelah kiri maksiat kita, kemudian di hadapan kita dipandangkan di hadapan kita apa? Neraka yang hendak menjadi apa? Tempat kembali kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah melanjutkan fattaqun nar walau fi tamrah. Maka takutlah kalian kepada neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan apa? Syikki tamrah, dengan satu biji kurma. Syikun ini lebih kecil daripada biji tadi. Lebih kecil daripada biji kurma. Jadi syik ini kalau nggak salah, ini separuh dari kurma. Separuh dari kurma atau pelapis dari pelapis dalam kurma. Maksudnya apa? Kita dianjurkan untuk bersedekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sedekahnya tadi nilainya cuma sedikit. Yang penting kita ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dengan amalan sedikit tadi, amalan yang kita pandang remeh selama di dunia, justru itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian beliau mengatakan wa taqwa kalimatun jami'ah. Takwa itu kata yang mengandung mencakup makna yang sangat luas sekali. Fahiya ibaratun an ta'atillah wa ta'ati rasulih. Ini ibarat ungkapan yang digunakan untuk apa? Untuk mengungkapkan ketakwaan kita kepada Allah, ketakwaan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah SAW. Jadi dimaksud dengan takwa ini ketika seorang menjalankan perintah Allah atau taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah SAW. Wallahu azza wa jalla lam yakhluqna abatha. Dan ketahuilah bahwa Allah azza wa jalla ini tidak menciptakan kita sia-sia. Kita hidup di dunia ini bukan untuk foya-foya. Kita hidup di dunia ini bukan untuk apa? Ya wes, yang penting apa? Fakih ada, dunia enggak. Tapi Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di dunia ada tujuan yang sangat besar, yang sangat agung. Yang mana tujuan tadi, manfaat tadi kembali kepada kita. Kita beribadah, atau manusia beribadah dari awal sampai akhir, enggak menambah kerajaan Allah sama sekali. Enggak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Kalau kita beribadah semuanya dari awal Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti, semuanya manusia beribadah kepada Allah, ini enggak menambah kemuliaan Allah. Sebaliknya, kalau manusia dari awal sampai akhir, kita termasuk diantaranya, bermaksiat kepada Allah seluruhnya, enggak pernah beribadah kepada Allah, enggak mengurangi kemuliaan Allah sama sekali.
Oleh karena ikhwati fillah azani Allah ya, yang perlu difahami oleh kita bersama adalah apa? Adalah kita ini diciptakan di muka bumi ini bukan untuk hal yang sia-sia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian kira bahwasanya kami, yaitu Allah Azza wa Jalla, menciptakan kalian abasa, sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian kira kalau kalian ini setelah diciptakan kalian nggak bakal kembali kepada kami, nggak bakal mempertanggungjawabkan apa yang kalian perbuatkan. Ini apa? Ini pertanyaan retoris yang nggak perlu dijawab. Yang jawabannya sudah jelas bahwasanya nggak mungkin Allah menciptakan manusia dan juga makhluknya di muka bumi dalam keadaan sia-sia. Kemudian Allah mengatakan dalam firman yang lainnya, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidak kami menciptakan langit dan juga bumi dan juga apa-apa yang di antara keduanya la'ibin, dengan apa? Bermain main. Ma khalaqnahuma illa bil haqq, dan tidaklah kami ciptakan keduanya kecuali dengan tujuan yang hak. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi di antara mereka atau kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hal tersebut. Konsekuensi dari nggak tahunya apa? Ya nggak beribadah. Konsekuensi dari nggak tahunya apa? Nggak beribadah dengan ikhlas. Nggak beribadah dengan bertauhid, nggak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri atau apa? Termasuk antara orang yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, wa aktsaruhum la ya'lam, walakinna aktsaruhum la ya'lam. Akan tapi sebagian besar dari mereka tidak paham hakikat mereka diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, khalaqnas, ini ma khalaqnas samawati, bukan khalaqna. Ma khalaqnas samawati wal ardu wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan juga bumi dan juga apa-apa yang ada di antara keduanya illa bil haqq, kecuali dengan tujuan yang hak, wa ajalin musamma, dan ada batas waktunya. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir amma unziru, orang-orang yang kafir terhadap apa yang diberikan peringatan kepada mereka, mu'ridun, mereka berpaling dari hal tersebut. Allah Subhanahu, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan juga bumi, wa ma bainahuma batila, dan apa yang terletak di antara keduanya batila, apa? Batil atau tidak hak. Melainkan apa? Melainkan Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini dan juga alam semesta ini dengan tujuan yang hak, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan burung sekalipun juga beribadah kepada Allah. Mana dalilnya burung beribadah kepada Allah? Banyak sekali dalil. Di antaranya apa? Di antaranya ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar kita semua bertawakal, Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna kama tawakkalat thair." Kalau seandainya kalian semua bertawakal haqqa tawakkuli, dengan benar-benar tawakal, sebagaimana tawakalnya seekor burung. Artinya apa? Seekor burung pun juga tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berserah dirinya burung kepada Allah? Rasulullah melanjutkan, taghdu himafa, yaitu burung tadi keluar dari sarang dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Ini menunjukkan rasa tawakal seekor burung. Tawakal itu merupakan bagian dari ibadah seorang hamba. Kemudian beliau melanjutkan dengan menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Ini maknanya jelas sama dengan di atas. Wa inna sa'ata la'atiyah. Dan ketahuilah sungguhnya hari kiamat itu akan datang. Fasfah, apa? Fasfah as-safhas jamil, dan apa? Dan berikanlah maaf as-safhal jamil, dengan maaf yang baik. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita memberikan maaf kepada orang lain, di antara kandungan makna dari ayat ini, ketika memberikan maaf dari orang lain, berikanlah maaf yang baik. Bagaimana maaf yang baik ini? Ya, maaf yang baik ini, jangan bisa baca buku yang sangat bagus tentang masalah akhlak-akhlak yang mulia, karya Dr. Hasan Habanakah, Hasan Al-Habanakah Al-Maidani, hafizahullah ta'ala. Dalamnya beliau menyebutkan bagaimana sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sifat pemaaf Rasulullah benar-benar pemaaf yang apa? Yang tanpa batas. Sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemaaf yang luar biasa. Pemaaf yang tidak diiringi hal-hal buruk setelah. Pemaaf yang tidak diiringi hal-hal buruk setelahnya.
Kadang orang bilang, orang-orang selain Rasulullah SAW biasanya bilang kalau ya udah si fulan sudah saya maafkan, si fulana sudah saya maafkan. Tapi berikutnya diiringi dengan cara apa? Diiringi cara-cara menyebutkan, oh nggak ingat dulu ketika saya ini saya pernah bantu dia begini dan begitu. Terus disebutkan demikian. Padahal sebelumnya apa? Sebelum dia sudah bilang bahwa si fulan sudah saya maafkan, si fulan sudah saya maafkan. Tapi masih sempat-sempatnya dia apa? Dia melakukan apa? Melakukan ghibah misalnya, menggunjing orang lain. Maka ini bukan maaf yang baik. Maka maaf yang baik disebutkan dalam ayat ini oleh Allah Azza wa Jalla, fasfahis safhal jamil, berikanlah maaf kepada mereka dengan pemaafan yang baik. Maka maknanya pemaafan yang tidak diiringi dengan keburukan setelahnya. Pemaafan yang tidak diiringi dengan sifat-sifat buruk setelahnya. Disebut dengan as-safhal jamil. Wa fi hadhihi al-adillah bayanun anna Allah khalaqa as-samawati wal ardh. Dalam dalil-dalil ini, ayat-ayat ini ada penjelasan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi li ajli iqamatid din wa tauhid. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan agama dan juga apa? Dan juga tauhid, yaitu ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bertauhid kepada Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya. Kita sudah sering menyinggung makna ibadah. Kemudian beliau menyebutkan wal ibadatu fil lughah. Adapun ibadah dalam sisi bahasa al-khudu' wa dhillah. Itu apa? Al-khudu' rendah diri, merasa hina. Ini intisari ibadah seperti itu. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tanpa diiringi perasaan kita ini hina di hadapan Allah, kita apa? Kita belum beribadah secara sempurna. Di ibadah dikatakan sempurna kalau diiringi dengan rasa apa? Rendah diri di hadapan Allah, juga apa? Tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah, mohon ampun itu bukan sekedar kata. Misalnya kita membaca doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Kita mohon ampun kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan lafaz yang bagus, yang fasih, bahasa yang bagus dan lain sebagainya. Akan tapi tidak diri dengan khudu dan juga dhillah, perasaan rendah dan juga hina di hadapan Allah. Ini belum dikatakan ibadah secara sempurna. Yuqalu tariqun mu'abbadun, tariqun mu'abbad. Itu apa? Jalan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai muzallal, itu yang rendah. Maksudnya gini, tariqun mu'abbad ini kalau dalam pengertian bahasa al-lughah al-khudu' wa dhillah. Nah, kalau dikatakan tariqun mu'abbad, ada jalan yang mu'abbad, ini maksud jalan yang menurun, Ai muzallal atau rendah. Ai muzallal atau rendah. Jadi secara bahasa ibadah ini maknanya berserupa dengan demikian. Itu ada kewajiban untuk kita apa? Untuk rendah diri di hadapan Allah dan juga apa? Juga merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil istilah, adapun secara istilah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Ubudiyah bi annaha ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Itu kata-kata atau nama, ungkapan yang di dalamnya terkandung segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla cintai dan juga Allah Azza wa Jalla ridhai, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhai, itulah disebut dengan ibadah. Di ibadah itu ukurannya apakah Allah ridho dan Allah cinta itu. Kalau kita ngukur dari diri kita sendiri, oh yang penting tujuan saya cinta kepada Allah, maka saya menamakan kegiatan saya ini ibadah kepada Allah. Enggak demikian. Tapi patokannya adalah ibadah ini Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta enggak? Allah ridho enggak? Kalau Allah enggak cinta, Allah enggak ridho, maka kita mau namakan kegiatan kita di ibadah, ibadah. Di antara hal yang membuat Allah tidak cinta dan tidak ridho apa? Yaitu seorang beribadah dengan satu jenis ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perintahkan atau tidak contohkan. Yang perbuatan tadi disebut dengan bid'ah.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah Muhammad kepada umat, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya apa? Konsekuensi ibadah. Jadi patokannya adalah kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Baik dari ucapan maupun dari perbuatan. Jadi jangan apa? Kita harus bentengi apa generasi muda kita ini dari tontonan-tontonan yang ada pada masa sekarang yang apa? Yang melegalkan atau membuka peluang agar apa? Perkataan-perkataan jorok, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tadi dulunya dianggap manusia tabu, dulunya perbuatan dianggap manusia buruk, akhirnya dianggap nggak apa-apa, nggak masalah. Ini urusan pribadi masing-masing orang dan lain sebagainya. Tontonan banyak sekali. Dan influencer-influencernya dia ada di televisi dan lain sebagainya mencontohkan hal demikian. Kita harus apa? Kita harus getol-getolnya untuk menyiarkan kebaikan yang berlawanan dengan keburukan yang mereka tahu. Kemudian yang kedua, Allah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yaitu zat yang menciptakan kematian dan juga kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk menguji di antara kalian manakah yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah zat yang maha perkasa lagi maha mulia lagi maha pengampun. Ini disebutkan Fudail Iyad rahimahullah taala. Ini maksud dengan ahsanu amala adalah apa? Adalah amalan yang paling ikhlas mengharap wajah Allah dan juga paling sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa ka'annana khuliqna lid-dunya walil akli wasyurbi walillah. Seolah-olah kita ini rasa diciptakan ini adalah untuk dunia, untuk disibukkan dengan dunia. Enggak. Walil akli, dan untuk makan tok enggak. Wasyurbi, untuk minum tok enggak juga. Walillah, untuk main-main. Jadi kalau isinya kehidupan kita ini cuma untuk makan, untuk minum, kemudian untuk main-main, wes toh, itu apa? Itu sapi, mohon maaf nih, sapi atau binatang lain juga bisa. Di kehidupan kita ini bukan cuma untuk makan dan minum, ada yang lebih besar daripada itu semua. Fanahnu lam nakum bima yuriduhullahu minna. Dan bahkan kita belum apa? Belum menegakkan apa yang Allah inginkan dari kita selama di dunia ini. Bal nuharwilu fi satti. Bahkan kita seolah bergegas untuk apa? Berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala tulhinad dunya fa innal umra qasirun jiddan. Wes, kata beliau, fala tulhinad dunya. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita. Kalau kita ngerasa sebagaimana perasaan paragraf sebelumnya atau kalimat-kalimat sebelumnya beliau sebutkan tadi, kita ngerasa dunia ini cuma untuk makan, minum, toh, kemudian untuk untuk main-main dan lain sebagainya. Berarti kita belum menegakkan agama Islam sepenuhnya. Bahkan kita seolah bergegas bergegas meninggalkan Islam. Berarti kita mulai dilakukan dunia. Beliau menegaskan falatul hina dunya fa innal umra qasirun jiddan. Sesungguhnya umur itu pendek sekali. Qad ahsana man qala, dan sungguh tepat sekali orang yang mengatakan al-umru aqsaru muddatan. Umur itu adalah masa yang sangat sempit, masa yang sangat ringkas min ayyudayya fil hisab, untuk disia-siakan. Jadi umur itu sudah singkat, jangan disia-siakan. Fautanimu sa'atih, maka manfaatkanlah tiap detiknya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ightanimu khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebelum 5. Di antaranya umur kalian, yang berkaitan dengan masalah umur, yaitu muda kalian sebelum tua kalian. Kemudian Kemudian masa sehat kalian sebelum masa sakit kalian dan lain sebagainya. Semua atau beberapa di antara 5 hal tadi berkaitan dengan masalah umur. Maka sekali lagi, manfaatkan benar-benar setiap detiknya, setiap jamnya dan lain sebagainya. Famuruha marras sahab. Melesatnya waktu ini sebagaimana melesatnya anak panah, cepat selesai. Kita nggak nyadar tiba-tiba kita sudah umur 30. Kayaknya baru kemarin kita dibopong ayah kita dipindahkan tidur oleh bunda kita. Kita masih bahkan membahagiakan orang sekitar kita karena kita baru lahir dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kita sudah berumur 50 tahun. Ini menunjukkan waktu ini berjalan sangat cepat.
Balid dunya nafsuha qasiratun jiddan. Begitupun bahkan dunia ini akan sangat pendek sekali. Kalau kita ngerasa 30 tahun pendek, ya berarti begitulah Pak, berlangsungnya waktu di dunia ini. Bayangkan, kita tiba-tiba sudah berlalu selama Pak, 1400-an tahun dari sejak zaman Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya dunia ini sekedar senda gurau belaka, wa zinatun dan perhiasan, wa tafakhurun dan berbangga-bangga bainakum di antara kalian, wa takathurun dan berbanyak-banyakan, lomba banyak-banyakan fil amwal, lomba banyak-banyakan harta, wal aulad dan banyak-banyakan anak. Ini terhitung sebagai apa? Takatsur fil amwali wal aulad. Berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan juga banyaknya anak. Kalau misalnya kita memperbanyak keturunan kita, cuman sekedar apa? Memperbanyak keturunan tapi tidak dididik di atas didikan agama. Jadi kita memperbanyak anak tujuannya supaya karena Rasulullah berbangga-bangga dengan banyaknya umat. Enggak itu toh. Kalau banyaknya umat kemudian enggak punya pedoman tentang masalah agama, ya sudah selesai. Rasulullah enggak bangga dengan itu. Rasulullah bangga itu kalau banyaknya keturunan kita tapi diiringi dengan binaan agama. Itu yang bikin bangga Rasulullah SAW. Jadi jangan salah dipahami. Begitu dengan berbanyaknya apa? Istri-istri misalnya. Ini bukan buat bangga-banggaan. Buat bangga-banggaan. Jadi kalau banyaknya istri kemudian melalaikan dia dari agama Allah, maka ini bukan bangga-banggaan. Sekedar jumlah itu enggak menunjukkan kemuliaan. Sekedar jumlah enggak menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan dalam agama Islam tentukan kualitasnya. Kemudian kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabat. Sebagaimana Pak? Dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala permisalannya sebagaimana hujan yang turun di muka bumi. Yang mana ketika hujan turun di muka bumi akan menumbuhkan tanaman. Tanaman ini akan mengagumkan al-kuffar. Al-kuffar bukan orang kafir, tapi apa? Tapi para petani, orang-orang yang menanam tadi. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian fase berikutnya setelah tumbuh tanaman menghijau, apa? Kemudian mengering dan engkau melihatnya musfarron, menguning. Sumayakunu hutama, kemudian apa? Lenyap. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa firatun minallahi wa ridwan. Di kalimat sebelumnya ini Allah pengen menggambarkan itulah berlalunya dunia. Sebagaimana apa? Fase atau siklus turunnya air hujan, kemudian menumbuhkan tanaman, tanaman menghijau, menyejukkan pandangan, senang orang melihatnya, bunga-bunga tumbuh, bermekaran dan lain sebagainya. Tapi begitu beberapa waktu berlalu, ya sudah tiba-tiba menguning, kemudian kering, kemudian hilang, binasa. Kemudian gantilah bumi tadi setelah sebelumnya hijau, ganti kering kerontang. Itulah dunia. Itulah dunia. Kenikmatannya cuma sementara, berlangsungnya pun cuma sementara. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat ingatlah ada azab yang sangat pedih dan juga ada ampunan Allah dari Allah dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia ini kecuali sekedar senda gurau belaka. Kalau jangan tertipu dengan senda gurau belaka, ya tertipu dengan dunia, tertipu dengan dunia. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashima. Yang maknanya kurang lebih sama dengan makna yang di Al-Hadid ayat 20 tadi. Tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ini maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alna hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun. Ini juga maknanya kurang lebih sama dengan makna ayat yang tadi. Yaitu apa? Untuk memisalkan bahwa dunia ini berlangsung cuma sementara. Nggak akan berlangsung lama. Nggak akan berlangsung lama. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ad-dunya ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia ini apa? Penjara bagi orang-orang yang beriman. Jadi dunia ini penjara. Penjara nggak akan berlangsung lama-lama. Penjara nggak akan berlangsung lama-lama. Jadi sabar. Ketika dunia sabar. Ketika perintahkan oleh Allah, sekalipun berlawan dengan hawa nafsu kita, sabar. Sekalipun dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, padahal kita pengen banget mengerjakannya, sabar. Sekalipun timpa oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian dan musibah, kita sabar. Untuk apa? Karena dunia ini cuma sementara. Kewajiban kita ikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi hadhil ayat wa nadhair fi hadhil ayat, dan di dalam ayat-ayat ini, itu ayat-ayat kauniyah yang Allah berikan ini, wa nadhairiha, dan pemandangan-pemandangan yang ada dalamnya, tahqiru sya'nid dunya. Ini untuk menunjukkan apa? Tahqiru sya'nid dunya, untuk merendahkan derajat dunia. Nah, jenengan perhatikan ayat-ayat Allah, kemudian kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW yang datang tentang perkara dunia, tidaklah datang kecuali menggambarkan dunia sebagai sesuatu yang hina, sebagai sesuatu yang hina, sebagai sesuatu yang rendah, sebagai sesuatu yang hendaknya, yang tidak selayaknya seorang muslim menjadikan hal tersebut sebagai cita-cita. Jenengan perhatikan, jenengan baca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang dunia, kemudian menceritakan hadis Rasulullah yang menceritakan tentang dunia, seluruhnya akan menceritakan tentang apa? Tentang keburukan dunia, tentang hal-hal yang apa? Hal-hal yang terjadi jika seorang tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, hadis ini diperselisihkan tentang kevalitannya oleh para ulama. Rasulullah mengatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini seluruhnya terlaknat, dan terlaknat pula orang-orang yang segala sesuatu yang berada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menggambarkan ketika bersama sahabatnya, beliau menggambarkan tentang kondisi dunia, maka beliau mengibaratkan tentang bangkai seekor kambing. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang ingin membawa kambing ini pulang? Maksudnya bangkai kambing ini pulang, maka para sahabatnya, enggak, ini ada harganya, enggak bisa dijual, enggak bisa dijual. Maka kata Rasulullah SAW, sungguhnya dunia ini tidak lebih mulia dibandingkan bangkai kambing. Dan kata Rasulullah SAW juga pula tentang menceritakan dunia, bahwasanya harga dunia ini tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, dunya fu'la minad dunub. Dunia itu, kata dunia itu apa? Bentuk yang sama, bentukan dari apa? Dari ad-dunu. Awalnya katanya ad-dunu. Artinya ad-dun. Maknanya adalah qarib, dekat, maknanya dekat atau rendah, maknanya dekat. Tapi dibentuk dengan wazan atau bentuk fu'la. Ad-dunya fu'la. Nah, sama kan? Dari kata dunu, ay al-qurbu. Maksudnya adalah dekat atau rendah. Sumiyat bidzalika lisabqiha lil ukhra. Disebutkan demikian ya karena dunia ini letaknya setelah yang lainnya, bukan hal yang utama, tapi setelah yang lainnya. Wa qila sumiyat dunya lidunuha ila zawal. Disebutkan makna dunia ya, karena apa? Karena dia dekat dengan masa kehancurannya, masa kefanaannya. Zakarahu al-Hafidh fi Fathul Bari, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari, inda awwali hadits min Sahih Bukhari, ketika menjelaskan tentang hadis pertama dari Sahih Bukhari, yaitu hadis tentang masalah niat. Fad-dunya hitamun zailun. Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah jejak yang bakal hilang. Jejak yang bakal hilang. Kalau jenengan misalnya berlari di atas pasir pantai, di pantai lari, jejak yang jenengan tinggalkan itulah gambaran tentang masalah dunia. Jejak tadi nggak akan berlangsung selamanya. Tiba-tiba nanti beberapa menit kemudian tersapu dengan air ombak. Begitulah gambaran tentang dunia. Wazillun abir, dan bayangan yang akan lenyap. Ini jenengan berjalan di tempat yang gelap, di tempat yang terang. Kemudian tempatnya tiba-tiba menggelap, nah bayangan jenengan hilang. Itulah gambaran tentang dunia. Wal ghururu biha halak. Dan orang yang tertipu dengan dunia ini halak, pasti kehancuran akan tersemat padanya. Wa qarathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan diceritakan orang-orang kafir, dan dunia telah melalaikan mereka atau menipu daya mereka. Gharathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ini cerita orang-orang kafir ketika datang kepada mereka. Rasulullah menceritakan tentang ayat Allah, kemudian menyampaikan hadis, maka mereka apa? Maka mereka dengan pongahnya mengatakan, kami akan bersaksi atas diri kami sendiri nanti di hari kiamat. Rasulullah menceritakan tentang kengerian hari kiamat, maka mereka berani mengatakan, kami akan bersaksi apa? Atas diri kami sendiri. Nggak perlukah kamu, kata mereka, orang kafir.
Maka ini jawabannya, wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka ini sudah tertipu dengan dunia. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka akan bersaksi bahwa mereka dulunya adalah orang kafir. Wasyairu yaqulu, dan seorang penyair pernah mengatakan, hiya dunya yaqulu bimil'i fiha hadari hadari min bashi wa fatki fala yaghrurkum minni tisamun faqawli mudhikun wal fi'lu mubki. Inilah dunia. Dia mengatakan atau seolah mengatakan kepada kita, hadari hadari, hati-hati, awas awas awas, min bashi wa fatki, dari apa, penguasaan kuat sekalian. Jadi kalau dunia ini apa? Ngejar kita apa? Untuk menguasai kita. Berusaha untuk menguasai kita. Fala yaghrurukum min ibtisam. Kalau aku tersenyum kepada kalian, jangan apa? Jangan tertipu. Makanya ini ada istilah dalam agama kita, ada istilah istidraj. Itu tertipunya kita karena kita mendapatkan suatu bagian dari dunia ini. Konsekuensinya apa tertipu ini? Dijauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini syair ini bagus sekali. Fala yaghrurukum min ibtisam. Jangan tertipu dengan senyuman dariku, kata dunia. Faqauli mudhikun. Memang ucapanku ini manis, bisa bikin orang tertawa, senyum. Wal fi'lu mubki. Akan tapi kenyataannya apa? Mubki, bikin sedih. Wa hiya darun nakada wa ta'ibar ra'isu la yuhanna'u bi ri'as. Inilah negeri di mana para pemimpin dalamnya, orang-orang yang berkuasa di dalamnya akan merasa sangat capai, akan merasa sangat lelah. Wattajiru la yuhanna'u bi tijaratihi. Dan orang pedagang-pedagang dalamnya, orang-orang tertipu dengan dunia, ini bukan pedagang tok ya, tapi pedagang yang tertipu dengan dunia, la yuhanna'u bi tijaratihi. Itu apa? Orang yang berdagang dengan dunia tidak akan merasa senang atau merasa tenang dengan perdagangannya. Wazzari'u la yuhanna'u bi zira'atihi. Dan orang-orang yang menanam tidak senang dengan apa yang ditanam. Wahalum majarra, dan begitulah terusnya. Fahiya idza saluhat li ahadin min janibin tudahwirat alaihi min jawaniba ukhra. Ya, sekalipun ada misalnya sebagian orang yang cocok dengan dunia ini, tapi sebagian besarnya, kata beliau hafizahullah taala, tudahwirat alaihi min jawaniba ukhra. Kebanyakan yang lainnya akan menyesatkan. Kalau kita ngelihat misalnya orang kaya, amalannya banyak dan lain sebagainya dengan harta mereka, ya boleh jadi kita pengen, nggak apa-apa. Kita iri dengan mereka karena mereka berbuat kebaikan, nggak masalah. Karena perbuatan baik mereka buat kita iri, nggak masalah. Tapi belum tentu ketika kita diberikan dunia bisa sama dengan mereka. Kebanyakan apa? Kebanyakan akan lalai. Nauzubillah min dzalik. Kemudian beliau melanjutkan, fas'adatu fi hadhihi dunya la tatimmu li ahadin. Maka kebahagiaan dunia ini apa? Nggak akan pernah bisa sempurna bagi setiap orang. Jadi kalau di dunia jenengan pengen kebahagiaan sejati, ini nggak bakal dapat. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ini menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Maksudnya dalam keadaan manusia susah payah. Ai fi syiddah, dalam keadaan susah payah. Wa fi sahihan min hadis Abi Qatadah, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari hadis diriwayatkan Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazah, lewat kepada beliau jenazah, maka beliau mengatakan mustarihun wa mustarahun min. Boleh jadi seseorang di antara kalian mustarih, orang yang apa? Beristirahat, benar-benar istirahat. Wa mustarahun minhu, dan boleh jadi ada di antara kalian mustarahun min, merupakan orang-orang yang apa? Diistirahatkannya orang lain dari keberadaan kalian. Jadi imma kita ini nanti kelak jika menjadi jenazah mustarih, orang yang bisa beristirahat sepenuhnya dari dunia, atau mustarahun minna, yaitu kita ini atau orang lain diistirahatkan dari perbuatan kita. Kita dikenal sebagai orang jahat, kita dikenal sebagai orang yang suka zalim kepada orang lain. Lisan kita mudah mencela orang lain, tangan kita mudah menyakiti orang lain. Dan ketika kita meninggal kelak, boleh jadi kita termasuk mustarahun minna. Yaitu termasuk di antara orang-orang yang orang lainnya diistirahatkan dari perbuatan yang juga lisannya. Makanya Rasulullah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim sejati, muslim yang sempurna, yaitu muslim yang lainnya selamat dari lisan dan juga tangannya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mustarih wal mustarah.
Apa yang dimaksud mustarih dan juga mustarah minhu? Maka beliau mengatakan al-abdul mu'minu yastarihu min nas dunya wa adha ila rahmatillah. Itu apa? Yaitu orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman ini akan apa? Akan beristirahat dari dunia ini dan juga penyakit-penyakit yang dia terima dari dunia. Yang menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meninggal sementara kita dalam keadaan semoga kita dalam keadaan apa? Beriman dengan keimanan yang sempurna, dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita meninggal dalam keadaan apa? Kita benar-benar istirahat dari penatnya dunia, dari capeknya dunia, min nasabi dunia, dari penatnya dunia. Wal abdul fajiru, adapun orang-orang yang fajir, orang yang gemar berbuat maksiat, yastarihu minhul ibadu wal bilad wasyajaru wad dawab. Maka sebaliknya orang-orang lainlah atau pohon-pohonan lah atau hewan-hewan ternak lah yang justru beristirahat dari jenis orang yang seperti ini. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi kita lanjutkan. Kemudian di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau membaca doa wa as'aluka bardal aishi ba'dal maut. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau bardal aishi, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang menyejukkan ba'dal maut, setelah kematian. Rasulullah nggak minta tambahan harta di dunia. Rasulullah nggak minta ketenangan ketika di dunia. Tapi Rasulullah nggak minta ketenangan, maksudnya ketenangan dalam hal berlebihnya kehidupan beliau, enggak. Tapi Rasulullah justru meminta kesejukan kehidupan ketika setelah kematian. Oleh karena ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Kita diciptakan oleh Allah azza wa jalla dunia ini untuk apa? Untuk ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan yang besar ini apa? Selama sepanjang waktu di hidup kita dikaruniai umur misalnya sampai 60 tahun, tapi kita sia-siakan. Oleh karena ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ayat yang menjelaskan atau menyebutkan firman Allah azza wa jalla tentang larangan dari Allah azza wa jalla, larangan kepada kita dari apa? Dari tertipunya kita dengan dunia, atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kedudukan dunia ini kedudukan yang rendah sekali. Jangan sampai dunia ini menempati posisi pertama kita, posisi pertama cita-cita kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa juga dengan doa wala taj'alid dunya akbaru hammina. Janganlah engkau wahai Allah jadikan dunia ini akbaru hammina, cita-cita terbesar kami. Kalau cita-cita terbesar kita urusan dunia, ketahuilah kita belum memahami hakikat kita diciptakan. Maksudnya hakikat kita diciptakan untuk buat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya sudah punya dunia. Maka jawabannya ya gunakan dunia tadi untuk apa? Untuk berbuat ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Demikian kurang lebihnya pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita di Sabtu-Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jika ada pertanyaan maka dipersilakan. Ustaz, Masya Allah. Semoga kita selalu ikhlas dalam beribadah kepadanya dan dijauhkan dari hal-hal yang melalaikannya. Amin. Allahumma amin. Mohon izin membacakan pertanyaan, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa hadis ar-riwayah bil makna memiliki syarat-syarat yang mu'tabar agar bisa diterima. Mohon izin untuk dijelaskan syarat-syarat tersebut, Ustaz. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui perbedaan sebuah hadis yang diriwayatkan dengan makna dengan yang tidak? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentang masalah hadis yang diriwayatkan dengan makna, maka para ulama sepakat tentang kebolehan. Pembahasan rincinya jangan bisa baca di kitab Tadribur Rawi karya Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Di antara syarat yang dikemukakan oleh para ulama tentang hadis yang diriwayatkan dengan makna, yang pertama, makna yang digunakan oleh perawi dalam meriwayatkan hadis tadi, yaitu apa? Yaitu makna yang tidak jauh dari makna asalnya. Makna yang tidak jauh dari makna asalnya.
Maka ketika kita misalnya menerjemahkan sebuah hadis, misalnya, ini juga meriwayatkan hadis dengan makna. Jika meriwayatkan hadis dengan makna. Kita nyampaikan hadis dengan maknanya, dengan terjemahnya juga meriwayatkan hadis dengan makna. Maka gunakan diksi atau gunakan padanan kata yang tidak terlalu jauh dari mana asalnya. Kadang ada hadis-hadis yang memang merupakan perumpamaan atau permisalan. Maka kita gunakan pemahaman dari permisalan tadi. Jangan diartikan di bahasa Indonesia dengan permisalan yang jauh atau dengan makna yang literally dengan sama dengan makna bahasa Arab aslinya diterjemahkan dengan Google Translate, ya udah itu berarti makna hadisnya. Enggak. Di syarat yang pertama tidak terlalu jauh dari sisi bahasa. Yang kedua, seorang ulama, ini kalau dalam ilmu riwayah, kalau tadi dalam menerjemahkan. Yang kedua, kalau dalam ilmu riwayah, seorang meriwayatkan hadis dengan makna dipersyaratkan orang yang paham tentang masalah hadis. Jadi orang yang meriwayatkan dengan makna, maka dia dipersyaratkan adalah seorang yang paham tentang makna hadis. Hadis tadi berbicara tentang apa, terus hadis tadi memiliki konsekuensi hukum apa, maka seorang yang meriwayatkan hadis tadi dengan makna atau dengan kalimat dalam bahasa Arab yang lainnya selain dari apa yang termaktub dalam kitab-kitab hadis, maka apa? Seorang tadi diwajibkan agar dia memahami konsekuensi hukum dari hadis tadi atau makna lain dari hadis tadi. Jadi ini butuh apa? Kefakihan seorang yang meriwayatkan hadis dengan makna. Kemudian syarat yang ketiga adalah ketika seseorang meriwayatkan hadis tadi dengan makna, maka hadis tadi tidak berubah maknanya secara umum. Ini termasuk di antara penggunaan diksi yang tepat. Meskipun kita menggunakan lafaz bahasa Arab yang lainnya, misalnya dengan padanan kata A, B juga sama maknanya atau muqabil serupa dengan makna A. Kita bisa menggunakan makna B dengan catatan apa? Dengan catatan makna B ini tidak berubah makna ketika hadis tadi menggunakan kata-kata A. Demikian kurang lebihnya persyaratan tadi. Kemudian apa? Indikasi bahwasanya hadis tadi diriwayatkan secara makna dan juga hadis tadi diriwayatkan secara lafaz. Wallahu taala alam. Apa yang kita dapat di dalam kitab-kitab hadis, maka kita yakini maka sebagian besar dari kitab-kitab hadis tadi adalah yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan lafadznya. Nah, kemudian terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Syekh Fulan menyebutkan lafadznya demikian, Syekh Fulan menyebutkan lafadznya demikian. Nah, ini adalah indikasi bahwasanya apa? Bahwasanya lafaz-lafaz tadi telah berubah, mengalami perubahan secara makna. Tapi konteks dari hadis tadi tetap. Jadi apa yang jenengan dapati dari kitab-kitab yang mu'tamad, maka wallahu taala alam kemungkinan tadi juga memang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Adapun nanti ketika ada perbedaan, maka perbedaan ini boleh jadi merupakan terjadi karena para perawi dalam hadis tadi meriwayatkan hadis secara makna. Wallahu taala. Demikian. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana adab berdoa yang baik? Apakah saat berdoa kepada Allah harus memakai kata-kata yang indah saat kita menginginkan sesuatu? Bagaimana jika kita tidak pandai merangkai kata-kata? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang patut kita ketahui bahwa Allah itu memiliki sifat al-khabir. Al-khabir itu maha mengetahui hal-hal yang detail. Maha mengetahui hal yang detail. Al-latif, maha lembut, maha mengetahui sesuatu yang lembut, sesuatu yang mungkin yang orang-orang atau makhluknya tidak akan bakal tahu. Tapi Allah maha lembut dan juga maha khabir, latifun khabir. Allah maha lembut dan mengetahui sesuatu yang lembut yang tersembunyi. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengetahui apa? Mengetahui semut hitam yang berada di balik batu hitam di kegelapan malam. Allah Azza wa Jalla tahu. Allah tahu berapa helai daun yang gugur dari sebuah pohon. Allah Azza wa Jalla tahu berapa jumlah bakteri yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala tahu segalanya. Nah, Allah Azza wa Jalla tahu hal-hal detail seperti itu, termasuk hati manusia. Allah Azza wa Jalla tahu maksud seorang hamba ketika dia berdoa, kemudian misalnya qadarullah di tengah-tengah doanya dia salah menyebutkan. Allah tahu hatinya sebenarnya nggak bermaksud demikian. Tapi karena saking senangnya, saking sedihnya, hal yang terlalu senang, terlalu sedih, ini menunjukkan seorang boleh jadi mengambil keputusan yang salah. Termasuk ketika berkata-kata dengan menggunakan kata-kata yang salah. Tapi Allah Azza wa Jalla mahu mengetahui detail dari hati seorang hamba. Lantas apakah adab seorang ketika berdoa harus menggunakan kata-kata yang indah? Maka jawabannya tidak. Menggunakan majas atau dalam bahasa Arab, menggunakan kata-kata yang indah
ketika berdoa ini memang sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Tapi ini bukan adab yang paten yang harus seorang menggunakan kata-kata ini ketika berdoa. Yang lebih baik bahkan ketika berdoa ini doa seorang tegas dan tepat. Tegas dan tepat sasaran. Misalnya jenengan pengen misalnya sekarang musim CPNS. Misalnya jenengan daftar jadi CPNS, daftar dan pengen diterima. Jenengan cukup berdoa, ya Allah, setelah menyebutkan asma Allah, setelah bersolat kepada Rasulullah, kemudian jenengan berdoa, setelah mohon ampun kepada Allah, kemudian jenengan berdoa, ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang diterima di CPNS tahun ini, jika memang ini kebaikan bagiku, ya Allah, dan jika memang keburukan, maka hindarkanlah aku dari diterima di CPNS tahun ini. Misalnya, ini tegas, nggak perlu nggak perlu bersajak, nggak perlu berima A, B, nggak perlu, tapi tegas dan jelas. Nggak perlu lantas kita dengan berdoa misalnya, ya Allah, di musim pandemi yang penuh dengan halangan ini, di mana periuk hamba kosong dari nasi, kemudian dan seterusnya, diibaratkan dengan ibarat yang panjang sekali, padahal tujuannya apa? Tujuannya supaya kita terima kerja. Maka lebih baik doa yang tegas dan tepat sasaran, tegas dan tepat sasaran. Demikian kurang lebihnya Allah. Adapun adab doa yang lainnya, misalnya kita bersuara, kita menyebut nama Allah, asma Allah yang memang sesuai dengan kondisi kita, permintaan kita. Misalnya kita meminta kepada Allah rezeki, kita menyebut nama Allah Ar-Razzaq. Kita puji-puji nama Allah dengan nama Ar-Razzaq. Misalnya jenengan saja, misalnya kita saja. Kalau misalnya minta ke bos kita, atau minta ke siapa? Minta ke suami kita, Misalnya tentang misalnya pengen dibelikan skincare, Mas mau beliin skincare. Tapi pujian yang pertama kita lontarkan kepada dia adalah pujian yang berkaitan dengan apa? Supaya permintaan kita terkabul dengannya. Yaitu dengan cara apa? Oh Mas, sama ini kok orangnya baik banget ya. Kok pemurah sekali dengan harta. Boy aku dibeliin skincare. Itu. Nah begitupun terlebih-lebih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita pengen minta rezeki, ya sebut nama Allah Azza wa Jalla. Ini di antara adab berdoa. Sebut nama Allah yang berkaitan dengan rezeki. Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma-asma yang baik. Fad'uhu biha, dan berdoalah kepada Allah dengan asma-asma tadi. Itu yang pertama. Adab yang kedua diucapkan dengan diri. Pernah suatu kita para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat ini berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah dengan suara yang keras. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka dengan mengatakan yang kurang lebih artinya, beliau mengatakan, ketahuilah sungguh yang zat yang kalian sebut, yang kalian munajat kepadanya, inilah zat yang tidak tuli, zat yang tidak tuli. Maka sebutlah dengan cara apa? Dengan cara melirihkan suara, memelankan suara dan tidak meninggikannya. Ya adab yang kedua. Adab yang ketiga, yaitu adab yang baik dalam berdoa adalah apa? Kita berpenampilan baik ketika berdoa. Meskipun ketika kita misalnya di sawah, ngapunten, bukan berarti di sawah penampilan yang buruk, enggak. Tapi di sawah dalam keadaan misalnya baju masih kotor dan lain sebagainya, apa kita boleh berdoa? Jawabannya di mana-mana. Kan tapi kalau kita pengen spesifik, pengen nyari waktu khusus, pengen duduk di hadapan Allah, bermunajat khusus kepada Allah dengan suatu permintaan tertentu, maka ya perlakukanlah diri kita sebagaimana ketika hendak sholat, yaitu berwudu, berpakaian baik, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dihimpit sebuah perkara susah untuk dipecahkan, maka Rasulullah bergegas untuk sholat 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita. Itu diantara adab-adab berdoa yang baik. Adapun menggunakan majas, berima, AABB, ABAB dan seterusnya, maka ini sesuatu yang wajib bagi seorang yang berdoa. Bahkan hendaknya ketika berdoa menunjukkan permintaan secara khusus. Ya Allah, saya minta supaya diloloskan jika memang baik menurutmu, dan jika memang buruk maka jauhkanlah aku darinya. Maka ini lebih baik dalam berdoa. Wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pernah mendengar bahwa jangan berdoa seakan-akan kita mendikte Allah. Apa yang dimaksud dengan sebentar, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan jangan berdoa seakan-akan kita mendikte Allah? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini maksud dengan mendikte Allah di sini dalam berdoa adalah seorang dilarang memaksakan dalam berdoa. Jadi maksa, ya Allah ini harus untuk demikian. Perhatikan kalimat yang bagus ketika doa, dalam doa salat istikharah misalnya. Istikharah,
Seorang yang berdoa mengatakan Allahumma inni astakhiruka bi ilmi. Aku beristikharah minta pilihan kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya terdapat 3 kandungan permintaan. Yang pertama, jika itu hal yang baik bagiku, maka takdirkanlah aku terhadapnya. Dan jika ini buruk bagi menurutmu, maka apa? Menurutmu bagiku, maka apa? Maka jauhkanlah hal tersebut dariku. Kemudian ketika sudah dekat, sudah ditakdirkan, dia minta dimudahkan oleh Allah, Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan tidak mendikte adalah tidak menjadikan tadi suatu keharusan. Karena kita nggak tahu mana yang lebih baik bagi kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui dan kau tidak mengetahuinya. Jadi jangan sampai mendikte ini harus, atau mendikte dengan cara ini harus cepat segera ditunaikan. Karena terkait waktu pengijaban, kemudian apakah ini cocok dengan kita, apakah ini layak dengan kita, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma minta, bukan dikte. Wallahu taala. Masih bisa, Ustaz? Yeah. Nah, bismillah, Afwan izin bertanya. Bagaimana cara menjaga hati agar selalu ikhlas karena Allah dalam melakukan sesuatu? Misalnya ketika kita menuntut ilmu syar'i, terkadang tiba-tiba muncul niat ingin dunia, jadi idaman calon mertua, jadi terkenal. Namun ketika ingat segera istighfar, apakah itu cukup, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwati fillah, sungguhnya perkara niat tadi, sebagaimana kita sebutkan perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, ma'alajtu syai'an ashadda min niyyati. Tidaklah aku menemukan sesuatu yang lebih susah bagi hatiku kecuali urusan niatku. Jadi niat seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini Ini seringkali berubah-ubah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mencontohkan tentang perkara syirik kecil yaitu riya, beliau mencontohkan seorang yang sholat. Di awal sholatnya dia ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan fayuzayyinu sholatahu. Kemudian dia menghias-hiasi sholat. Ini artinya niatnya berubah padahal di awalnya baik. Niatnya berubah padahal di awalnya sudah mengharap wajah Allah. Tapi tiba-tiba di tengah diperbaiki sholatnya, hanya sekedar misalnya ada si fulan lewat, kita pengen tampil baik di hadapan fulan atau fulana. Ini niat-niat yang tidak baik. Maka kewajiban bagi seorang hamba ketika niat ini muncul, hendaknya dia berusaha menepisnya dengan mengucapkan istighfar, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingat-ingat bahwasanya pahala bahwasanya orang yang berbuat riya maka amalnya akan sia-sia. Sebagaimana penjelasan para ulama, ketika amalan riya ini atau ketika riya ini muncul di tengah amalan seorang hamba, ketika riya tiba-tiba muncul di tengah seorang hamba, maka tidak serta-merta ibadahnya tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia tidak berusaha menepis amalan ibadah yang berlangsung secara terikat. Misalnya, ada 2 jenis ibadah. Ini nampaknya sudah pernah kita bahas. Ada 2 jenis ibadah. Yang pertama ibadah yang saling terkait antara awal dan akhir. Saya sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam saling terkait. Seorang di awalnya ikhlas mengharap wajah Allah. Kemudian tengah-tengahnya dia berbuat riya. Atau hatinya tiba-tiba, saya pengen perpanjang sholat saya. Karena ada bapak saya di samping saya. Ada ibu saya di samping saya. Saya pengen disebut sebagai anak yang soleh. Misalnya. Kemudian kalau dia nggak berusaha untuk menepis perasaan seperti ini sampai akhirnya, maka seluruh amalnya dari awal sampai akhir dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau misalnya tentang sedekah. Sedekah ini amalan yang terputus-putus antara satu bagian dengan bagian yang lain. Misal seorang bersedekah 25.000, ikhlas mengharap wajah Allah. Tapi ngelihat orang dekatnya masukin ke omplong kok 50.000, akhirnya dia panas. Tambahin 75.000. Yang 25.000 ikhlas dia, tapi yang 75.000 aduh nambahin 75.000, enggak ikhlas. Tapi sekadar untuk berbangga di hadapan manusia. Maka yang 75.000 tadi tidak diterima oleh Allah, akan tapi yang 25.000 tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun amal ibadah yang lain, dikiaskan dengan amal ibadah yang lainnya. Ketika seorang berupaya untuk menepis riya yang muncul di tengah-tengah amalan seorang hamba atau di tengah-tengah dirinya beramal tadi, maka dia insya Allah taala tidak berdosa. Adapun kalau tidak berusaha menepis, maka berdosa. Bagaimana cara menepisnya? Apakah cukup dengan istighfar? Nah, insya Allah taala cukup dengan istighfar, kemudian meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari dari gangguan syaitan,
kemudian dari perbuatan riya, sum'ah dan lain sebagainya. Kemudian sebentar. Bagaimana caranya agar kita tidak berbuat riya di tengah ibadah kita? Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Yang pertama yang nggak bosan kita akan sebut agar kita bisa berusaha maksimal ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya di setiap amalan ibadah kita. Di awal ibadah misalnya membaca Al-Qur'an, kemudian kemudian salat. Di awal-awal selalu apa? Ada anjuran untuk membaca ta'awudz atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Karena seorang berbuat riya, ya dibisik oleh syaitan. Oh, kamu itu berharap demikian aja, ini lebih enak. Oh, kamu itu kalau misalnya menuntut ilmu terus nih, kalau ngafalin kitab ini, maka insya Allah taala kamu akan mendapatkan pujian dari si fulan misalnya. Atau mendapatkan pujian dari ayahmu dan seterusnya. Maka ini gangguan dari syaitan. Dan gangguan dari syaitan ini tidaklah hilang kecuali setelah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mengingat-ingat bahwasanya pahala amalan kita ini bergantung dari kondisi hati kita, kondisi niat kita. Kalau niat kita baik, maka pahala kebaikan dari amalan tadi akan kita dapatkan. Sebaliknya, kalau niat kita buruk, maka pahala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tidak akan kita dapatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ingat-ingat bahwasanya keburukan bagi orang yang berbuat riya atau tidak ikhlas dalam ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadis tadi, orang yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mengharap wajah Allah, kemudian dia tidak mencari ilmu kecuali untuk menuntut duniawi atau suatu hal dari dunia, baik kedudukan, jabatan, pujian, harta dan seterusnya, maka miyarih arfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan la yadkhulunal jannah, mereka ini diancam oleh Allah untuk tidak masuk surga. Ini ancaman yang keras ya. Ancaman yang keras. Bagaimana akhiran kita nanti di akhir sisa surga sama neraka. Kalau kita nggak ke surga ya ke neraka. Maka jangan sampai kita mengorbankan akhiran hidup kita yang kekal nanti di akhirat hanya sekedar untuk pujian manusia yang enggak seberapa, hanya sekedar dunia yang cuman seberapa. Kita pengen nyari ilmu cuman untuk apa? Supaya nanti jadi ustadz, kemudian dikasih manusia harta dan sebagainya. Ini tujuan dunia. Ini tujuan dunia. Jangan sampai ada dalam benak kita, dalam hati kita perasaan demikian. Kurang lebihnya itu 3 hal yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan riya. Wallahu ta'ala. Nah, insya Allah ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah kita boleh tidak ikhlas dengan akhlak suami yang buruk? Misalnya suami berkata kasar dan memaki. Apakah jika kita melawan itu bagian dari tidak menerima takdir Allah? Dan bagaimana kita memupuk keikhlasan agar kita selalu ingin mendoakan orang yang sudah menyakiti kita? Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Kelas yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah mencakup tentang mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam perkara tauhid. Boleh jadi termasuk di dalamnya adalah termasuk kesabaran. Sabarnya seseorang ini memang harus ikhlas. Sabarnya seseorang harus ikhlas. Tapi yang dimaksud dengan ikhlas dalam bahasan kita adalah apa? Adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pertanyaan penanya tadi mungkin berkaitan tentang masalah ridho dan sabar. Apakah kita harus sabar dengan gangguan disebabkan oleh orang lain, bahkan oleh orang terdekat kita, misalnya suami kita yang berakhlak buruk dan lain sebagainya. Maka ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimakumullah, ketahuilah di dalam kesabaran itu, kesabaran seorang hamba ketika menerima hal-hal yang buruk yang menimpa dirinya, ini terdapat kebaikan. Yang terdapat kebaikan. Namun langkah selanjutnya yang bakal dia ambil setelah dia sabar dalam menerima kebaikan, maka apa? Maka ini hal yang lainnya. Enggak ada kaitannya dengan apakah dia sabar atau tidak dengan celaan suami, dengan akhlak suami dan lain sebagainya. Jadi sabar dengan akhlak suami, dengan celaan suami, dengan cara apa? Dengan cara tidak memaki-maki takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap berkeyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla senantiasa menyimpan hikmah
dari ujian-ujian yang menimpa kita. Karena buruknya pasangan, kemudian buruknya kendaraan kita, kemudian buruknya rumah kita, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang diwajibkan untuk senantiasa ridho, untuk senantiasa sabar dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla tadi, dengan tanpa berprasangka buruk kepada Allah. Kita nggak boleh, wow, kok ngasih aku kok suami kok kayak gitu, kok ngasih aku istri kok kayak gini dan lain sebagainya, nggak boleh. Tapi kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga suami kita diperbaiki akhlaknya, semoga kita sabar dalam menahan gangguan dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Baik. Alhamdulillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah senantiasa berbuat ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Baik ibadah yang sifatnya besar seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, maupun ibadah-ibadah yang dipandang oleh sebagian orang sebagai ibadah-ibadah yang kecil. Misalnya kita ngasih orang atau ngasih tetangga kita makanan dan minuman, cuman sebotol marjan misalnya, atau segelas aqua misalnya, kita kasihkan kepada orang yang lewat tengah jalan, kemudian dia kehausan, kita kasihkan kepada mereka berupa sedekah sedikit saja, ini tetap kita diwajibkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diwajibkan atas setiap elemen ibadah kita senantiasa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang selainnya. Karena ketahuilah kalau kita mengharapin unsur-unsur duniawi dalam ibadah kita, dalam setiap amalan kita, ketahuilah unsur-unsur tadi atau duniawi itu sifatnya cuma sementara. Sifatnya cuma sementara dan itu pun nggak akan berlangsung lamanya. Pujian manusia 10 tahun pasti akan lupa. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak akan lupa dan tidak akan luput dari apa? Dari pengamatan Allah Azza wa Jalla, penglihatan Allah terhadap amalan-amalan kita yang nggak ikhlas. Kalau amalan kita nggak ikhlas, pengen dipuji manusia, kita dapatin pujian manusia. Paling cuma berlangsung berapa tahun. Setelah itu apa? Setelah itu hilang. Adapun Allah Azza wa Jalla tetap mencatatnya di catatan amalan keburukan kita. Oleh karena ikhwati fillah azani Allah taala, pikirkan sekali lagi, pikirkan. Setiap kita beramal, pikirkan mana yang hendak kita dahulukan dari amal kita. Allah kah yang memang kita diharuskan beribadah dengan ikhlas kepadanya, ataukah manusia yang apa? Yang cuma berlangsung pujiannya hanya sementara. Demikian kurang lebihnya kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan juga keberkahan ilmu dan amal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.